kelamaan nggak dibersihin nih, kemudian ada bakteri yang menumpuk terlalu lama dan kemudian tidak disikat, tidak dilakukan kumur-kumur dengan baik dan sebagainya, terjadilah yang namanya si karang gigi. Jadi untuk ngilangin stain atau mungkin akibat merokok, makan minuman yang berwarna, mungkin si airflow ini cukup bagus sekali karena memang benar-benar bersih. Tapi untuk yang karang gigi yang ada di dalam gusi, sebaiknya sih tetap harus pakai ultrasonic dulu atau scaler manual baru disemprot dengan alat yang namanya airflow ini. Hai Bunda-Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zahra Masid dapat menjumpai Bunda-Bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah Bunda-Bunda, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa nih Bun. Dan Bunda-Bunda tahu nggak sih episode kita kali ini akan membahas mengenai pentingnya membersihkan karang gigi. Dan ini berlaku untuk semuanya ya, baik anak-anak ataupun Bunda-Bunda di rumah juga karena salah satunya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Nah tapi nih Bunda-Bunda, karang gigi kadang dianggap sepele oleh beberapa orang. Padahal kondisi ini bisa sangat membahayakan jika tidak mendapatkan perawatan dengan tepat. Pasalnya karang gigi yang terbentuk pada mulut dapat menyebabkan masalah yang sangat serius Bun. Seperti membuat gigi kropos serta menjadi tempat bersarangnya bakteri. Nah tapi nih seperti biasa di sini saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yaitu di sini ada Dokter Adiana Satyanovanto. Halo Ya, Dok. halo Zahra, apa kabar? Pastinya baik dong. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, saya manggilnya siapa nih? Panjang banget nih namanya. Novan aja, Novan. Oke Mas Novan. Nah, tadi kan sempat diisu bahwa sebenarnya membersihkan karang gigi itu penting sekali ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya diketahui sebenarnya dari kapan sih kita tuh harus mulai membersihkan karang gigi? Oke, jadi pembersihan karang gigi sebaiknya dimulai itu sejak dini memang. Tetapi memang ada beberapa tingkatan pembersihan karang. Jadi misalnya pada usia anak-anak itu nggak bisa langsung pakai alat yang untuk dipakai orang dewasa. Pembersihan karang bisa dimulai dengan menyikat, dengan penggunaan brush yang halus, kemudian dengan pasta gigi yang mengandung fluoride atau dengan bahan ada namanya bahan pumice atau bahan poles untuk anak-anak yang bisa membersihkan karang gigi pada anak-anak. Kemudian pada orang dewasa juga mesti dibersihkan udah dengan alat tertentu, misalnya dengan alat ultrasonik, udah ada alat tertentu namanya scaler itu. Gitu. Jadi memang pembersihan dimulai usia dini sampai dengan usia sampai usia dewasa pastinya. Tapi kalau untuk klasifikasi umur sendiri ini kan sebenarnya dininya nih masih banyak nih. Ada misalnya usia 5 tahun kah? Atau mungkin dari usia 10 tahun udah mulai bisa misalnya dibersihkan karang gigi. Tapi optimalnya untuk anak usia dininya itu ketika dibersihkan karang giginya itu dari usia berapa sih? Gini, jadi sebenarnya kalau untuk usia anak-anak mungkin tidak terbentuk karang gigi secara karang gigi yang padat, karang gigi yang keras. Jadi mungkin mulai dengan terbentuknya plak dulu, yaitu lapisan tipis yang ada di dalam rongga mulut mungkin karena makanan dan sebagainya. Nah kemudian biasanya dari umur pertama kali tumbuh gigi sebenarnya udah kita anjurkan untuk ke dokter gigi, yaitu usia 6 bulan.
Wow. Usia 6 bulan tuh biasanya kita perkenalkan ke dokter gigi untuk apa? Untuk disikat aja deh biar anaknya tahu, biar anaknya berani sebenarnya untuk itu. Jadi pembersihan karang atau pembersihan yang dimaksud sama Zahra mungkin dengan dimulai dari usia dini itu usia 6 bulan. Kita mulai perkenalkan dengan sikat, dengan pumis yang tadi saya bilang, dengan pembersihan bahan-bahan tertentu untuk anak-anak. Kemudian kalau anaknya sudah berani mungkin bisa beranjak ke usia 2 tahun, kemudian 3 tahun dan seterusnya lah sampai usia dewasa. Berkelanjutan gitu. ya. Nah, Berkelanjutan. ini juga salah satu hal yang mungkin banyak bunda-bunda di rumah yang belum tahu nih dok. Karena kan memang yang kita tahu mungkin anak-anak ketika udah sekolah atau misalnya SD ataupun SMP biasanya mereka baru dibawa sama orang tuanya untuk membersihkan plak gigi ataupun bahkan karang gigi. Tapi nyatanya tadi dokter sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari usia 6 bulan atau bahkan ketika anak sudah mulai tumbuh gigi. Nah, bunda-bunda tuh bisa memeriksakan anaknya kepada dokter gigi supaya bisa lebih dibersihkan lagi dan juga supaya bisa konsultasi juga ya misalnya sama dokter terkait dengan perawatan gigi untuk anak karena ternyata ini penting banget ya dok ya. Benar sekali. Jadi memang kalau saya bilang semenjak usia dini itu kita harus mengajarkan anak untuk rajin ke dokter gigi. Tujuannya supaya apa? Kalau memang ada kelainan di tahap awal kita bisa melakukan usaha preventif supaya itu nggak terjadi. Jadi misalnya nih pada anak-anak tertentu yang mempunyai tinggi palatumnya atau langit-langitnya terlalu kecil. Apa yang rongga mulut ya? Tapi dia terlalu kecil. Kita bisa antisipasi dengan penggunaan alat-alat sejak dini gitu untuk melebarkan lengkung giginya, untuk melebarkan rahangnya itu banyak banget memang. Jadi kemudian ada misalnya dari awal kecil udah punya kecenderungan nih giginya keropos. Jadi udah tumbuh aja udah kuning, udah kecoklatan. Itu apa sih yang bisa diantisipasi dengan keadaan tersebut gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang memang mendasari bahwa memang sebaiknya datang ke dokter gigi sejak awal. Oke, Gitu. nah tapi nih dok mungkin di rumah juga banyak ya kayak bunda-bunda ataupun pemirsa di rumah yang masih belum bisa membedakan sebenarnya karang gigi sama plak itu seperti apa sih? Karena kayak mungkin banyak orang yang sebut, aduh lagi misalnya lagi karang gigi nih tapi ternyata cuman plak gitu. Nah itu seperti apa sih dok? Oke, jadi memang harus dibedakan antara plak dengan karang gigi. Plak yang pasti adalah semacam lapisan tipis. Lapisan tipis di gigi yang berupa endapan biasanya. Endapan dari makanan, kemudian bakteri, kemudian juga dari air liur gitu. Jadi dia bersatu membentuklah suatu lapisan tipis itu. Kalau lapisan tipis itu biasanya dengan pembersihan sikat gigi biasanya udah bisa teratasi. Jadi bisa hilang. Nah, kalau dia kelamaan nggak dibersihin nih, kemudian ada bakteri yang menumpuk terlalu lama dan kemudian tidak disikat, tidak dilakukan kumur-kumur dengan baik dan sebagainya, terjadilah yang namanya si karang gigi. Nah, karang giginya itu konsistensinya akan jauh lebih keras dibandingin si plak. Kalau plak hanya berupa lapisan tipis, kalau karang gigi udah tebel. Berarti ibaratnya kalau karang gigi itu adalah proses terjadinya dari tumpukan adanya plak-plak gitu ya. Tapi sebenarnya ketika udah dibersihkan itu bisa mengurangi atau meminimalisir yang namanya karang gigi. Iya. Seperti itu ya dok ya. Jadi makanya plak adalah satu indikasi bahwa memang kalau udah ada warna kekuningan nih, tapi belum sampai kekuningan tipis, masih lunak, nah itu sebaiknya rajinlah sikat gigi. Gitu, kemudian rajinlah untuk membersihkan gigi itu sih intinya. Iya, yang paling penting adalah rajinlah membersihkan gigi. Dan yang pasti kan kita kalau dari orang tua dulu tuh udah diajarin ya Bun yang namanya gosok gigi itu atau sikat gigi harus 2 kali sehari, bahkan ketika mandi. Bahkan mungkin kalau yang memang biasanya suka habis makan ada yang nyelip-nyelip itu harus dibersihkan dengan benang gigi ataupun ada lagi kan dok satu lagi tuh namanya apa kayak ada namanya sikat interdental. Iya seperti itu. Nah biasanya apalagi yang biasanya sudah menggunakan kawat gigi kan harus sering rajin dan juga rutin. Alasannya adalah untuk mengurangi yang namanya plak dan juga karang gigi. Tapi dok, kan sebenarnya membersihkan karang giginya istilahnya adalah scaling ya? Iya, scaling. Nah kenapa bisa disebut scaling? Ataukah tadi kan dokter udah sempat bilang bahwa ketika scaling itu menggunakan alat yang namanya scaler. Scaler. Nah bisa dijelaskan lebih detail gimana dok? Iya.
Jadi scaling itu sebenarnya ngambil bahasa itu didapatkan dari alatnya. Jadi karena alatnya scaler, makanya namanya scaling. Jadi itu adalah suatu proses untuk membersihkan karang gigi yang sudah keras, baik di atas gusi maupun di dalam gusi. Jadi karang gigi itu bukan hanya terjadi di atas gusi saja. Kalau di atas gusi saja sebenarnya masih dalam batasan yang normal. Tapi kalau udah masuk ke dalam gusi itu yang lebih berbahaya. Dan itu hanya bisa dibersihkan dengan alat yang namanya scaler. Jadi mesti datang ke dokter gigi untuk melakukan itu. Scaler sebenarnya ada tahapannya. Ada tahapannya dari yang kita biasanya bisa setel sih sebenarnya di alat unit gigi kita itu dari yang kekuatannya rendah, kemudian kita naikin, naik lagi. Jadi kalau memang udah keras banget, biasanya kita langsung agak sedikit kencengin supaya getarannya juga lebih besar. Tapi sebenarnya dia hanya menggetarkan, tapi tidak mengambil jaringan gigi. Jadi hanya menggetarkan karang gigi supaya karang giginya lepas, tapi dia tidak mengambil jaringan gigi. Kalau yang mengambil jaringan gigi itu namanya dibur. Oh, dibor. Misalnya kalau misalnya ada gigi yang bolong, seperti itu ya. Karena sebenarnya jujur saya juga takut sih dok, kalau ke dokter gigi. Kayak saya mendingan disuntik gitu ya di badan daripada gigi gitu. Karena kayak bunyi getaran dari si alatnya itu atau scalernya itu tuh kayak bising dan juga ngilu. Untuk sebagian orang tuh kayak nggak kuat gitu ya. Nah, mungkin banyak muda-muda di rumah juga merasakan hal yang sama. Bagaimana dok untuk mengantisipasi hal tersebut gitu? Kadang kan kayak ketakutan ke dokter gigi di satu sisi, tapi pengen membersihkan karang gigi gitu. Jadi memang untuk bunda-bunda di rumah ataupun untuk semua pemirsa di rumah yang memang, aduh kok takut banget ya. Biasanya kita sebagai dokter gigi ada teknik namanya pemberian gel. Jadi gel anestesi yang kita kasih di antara gusi dengan gigi yang akan kita bersihkan. Kita tunggu kurang lebih 1-3 menit, kemudian baru kita lakukan pembersihan. Itu akan bisa meminimalisir rasa ngilu yang ada. Gitu. Dan yang pasti settingannya kita jangan kasih yang kenceng dulu. Jadi kita mulai dari yang rendah dulu. Kalau memang udah bisa teratasi dan pasiennya juga nyaman dengan kondisi tersebut, baru kita naikkan ke getaran yang lebih tinggi. Waduh, gitu. Jadi nggak perlu takut juga ya. Ternyata dokter juga udah mengantisipasinya itu dengan memberikan gel. Tapi kalau misalnya untuk suara bising ya itu mungkin bisa dikasih earplug gitu nggak sih? Menggunakan earplug, tapi memang diberikan earplug? Enggak sih, jadi biasanya pasien bawa sendiri. Cuman memang sekarang beberapa unit itu sudah meminimalisir rasa getaran yang ada sehingga suara bisingnya berkurang sih. Nah gitu ya Bun ya. Jadi mungkin kalau misalnya bunda-bunda takut ke dokter gigi, bunda-bunda bisa preparation juga ya untuk misalnya menggunakan earplug mungkin supaya biar tidak terlalu bising. Dan juga yang penting jangan takut, karena balik lagi tujuan bunda tuh apa sih sebenarnya. Misalnya kalau tujuan bunda untuk membersihkan gigi, ya udah tinggal datang aja, karena gimana pun juga dokter-dokter juga nggak akan namanya nyakitin pasiennya seperti itu. Tapi untuk tahu mengenai lebih banyak persoalan dari karang gigi, jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga dengan Novan. Iya, nah dok tadi kan membahas soal jadi kalau misalnya bunda-bunda datang ke dokter gigi itu jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut, karena balik lagi tergantung tujuan bunda-bunda nih. Kalau memang ingin membersihkan karang gigi, ya udah langsung aja datang ke dokter gigi. Tapi ya dok, ngomongin soal scaling, sebenarnya ada berbagai macam cara nggak sih dok? Apakah memang cuma satu cara aja, misalnya untuk dari tingkatan getarannya, kemudian juga alatnya, atau misalnya ada beberapa alat juga tapi sama-sama namanya scaler? Oke, jadi untuk pembersihan karang memang sebenarnya ada yang namanya ultrasonik, ada yang manual. Jadi dengan alat manual itu yang dilakukan misalnya di pedalaman yang memang alat ultrasoniknya nggak ada, jadi dilakukan ada nama alatnya tuh scaler manual. Memang ya tangan kita lah yang bekerja untuk membersihkan. Memang sih sebenarnya akan jauh lebih nggak nyaman buat pasien scaler manual itu, karena kan benar-benar tangan kita yang ngangkat si karang gigi itu kan.
Jadi kalau dari alat ada dua, ada yang manual, ada yang ultrasonik. Kemudian sebenarnya ada 3 lagi sekarang itu namanya airflow. Jadi kayak semprotan air yang keras untuk mengambil karang gigi. Dia tuh semprotannya ada semacam air garamnya gitu, jadi langsung nyemprot ke bagian dalam gusinya. Cuman memang kalau untuk yang keras banget si alat airflow ini agak sedikit kurang. Agak kurang bersih. Ya? Jadi untuk ngilangin stain atau mungkin akibat merokok, makan minuman yang berwarna, mungkin si airflow ini cukup bagus sekali karena memang benar-benar bersih. Tapi untuk yang karang gigi yang ada di dalam gusi, sebaiknya sih tetap harus pakai ultrasonik dulu atau scaler manual, baru disemprot dengan alat yang namanya airflow ini. Kalau untuk tadi tingkat getarannya ya disesuaikan sebenarnya. Yang tadi saya bilang dari yang paling kecil, kemudian medium, ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Gitu. Oke, nah tapi kalau dokter dalam menangani pasien, kira-kira awal mulanya tuh tahapnya atau step by stepnya itu seperti apa sih dok? Misalnya dari kedatangan pasien hingga sampai proses scalingnya. Oke. Jadi kalau seumpamanya tahap-tahap awal tentunya kita melakukan anamnesa pasien terlebih dahulu. Anamnesa itu ngobrol dengan pasien. Sebenarnya keluhan utama pasien apa sih datang ke kita? Apakah cuman pengen cek aja, ataukah ada gigi lubang, ataukah ada bengkak, ataukah ada keluhan-keluhan lain yang mungkin berhubungan dengan rongga mulut. Nah, baru setelah kita lakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan secara detail. Pemeriksaan itu ada 2. Pemeriksaan secara klinis langsung di dalam mulut pasien, sama yang kedua adalah pemeriksaan rawat radiologis. Radiologis kita lakukan, misalnya ada bengkak nih di sisi kanan bawah nih. Nah, di sisi situ kita lakukan yang namanya foto ronsen untuk melihat sebenarnya kelainannya karena apa. Apakah benar karena karang gigi, ataukah karena ada lubang gigi, ataukah ada masalah lain yang menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Kemudian setelah dari pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan radiologis, kita baru tentukan diagnosanya apa. Baru kita omong nih ke pasien, oke Bu, kita step awal adalah mulai dengan pembersihan karang. Memang sebenarnya step awal untuk dimulai semua tindakan sebenarnya pembersihan karang. Tapi tidak semata-mata ketika misalnya dia mengeluhkan ada sakit gigi yang teramat sangat, kita langsung ya udah kita bersihin karang gigi Bu, itu nanti dulu, enggak. Jadi memang masalah utamanya apa dulu kita atasin, baru kemudian kita ke tahap berikutnya, mungkin mulai dengan pembersihan karang tadi gitu. Oke, ternyata prosesnya banyak sekali ya, dan nggak segampang itu ya Bun ya, datang tiba-tiba bunda-bunda langsung bersihin karang gigi aja gitu kan. Karena mungkin takutnya ketika misalnya langsung proses pembersihan karang, tapi nanti ternyata kalau giginya ada apa-apa, nanti nyalain dokternya lagi. Padahal sebenarnya itu semua butuh proses, bahkan sampai ke ronsen ya dok ya. Apabila memang diperlukan itu. Tapi memang pembersihan karang itu memang tindakan yang sangat minimal. Artinya tidak butuh hal yang sampai mendetil yang seperti tadi saya bilang. Cuman sebaiknya kita tetap melakukan pemeriksaan klinis dan sebagainya. Karena pada bagian-bagian tertentu ketika kita membersihkan karang, ketika kita buka mulut kadang-kadang ada bagian yang memang leher giginya udah terbuka. Nah, itu harus dengan sangat ringan sekali kita bersihin karangnya. Atau kalau bisa dengan scaler manual. Jadi pembersihannya perpaduan antara scaler manual dan scaler elektronik. Makanya kita harus jelaskan di awal dari pasien supaya apa? Supaya pasiennya ngerti dan pasiennya tahu nih tindakan apa nih yang akan dilakukan dan teknik metode apa yang akan dilakukan gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita juga mau tahu nih dok, ketika misalnya dokter melihat kan pasti udah banyak nih yang diproses sama dokter untuk pembersihan karang, dan setiap orang itu punya karang gigi yang berbeda-beda tergantung dari lifestyle-nya, terus habis itu tergantung juga misalnya dari makanan juga khususnya gitu, dan berbagai macam hal lainnya. Apakah semua
plak-plak-plak yang menjadikan karang gigi itu bisa teratasi ataukah tidak? Misalnya mungkin di rumah bunda-bunda atau suaminya atau siapapun misalnya yang udah menahun bahkan nggak pernah diperiksakan ke dokter gigi, itu kan akan sangat keras banget dan bahkan tebel banget. Nah, yang seperti itu gimana dok? Apakah bisa? Terus kan kadang yang kedua nih, misalnya ketika ya misalnya beberapa klien atau pasien yang seperti itu datang juga ada perasaan yang kedua tuh malu juga dengan kondisi gigi tersebut. Nah itu bagaimana dok? Oke. Jadi yang pasti pertama kali makanya kita mesti ngobrol sama pasien dulu. Ngobrol sama pasien tuh kita mesti tahu kondisi psikologis pasiennya. Karena itu pun kita diajarkan untuk mengetahui secara detail personality pasien. Karena kalaupun misalnya kalau ditanya nih, bisa nggak sih yang tadi pertanyaan pertama, bisa nggak sih untuk walaupun dia udah cukup lama nggak bersihin dan sebagainya, bisa. Jadi makanya kita mesti tahu dulu pasiennya ada efek ketakutan yang sangat enggak, kemudian ada trauma enggak di masa lalu gitu. Jadi makanya kita harus ngobrol. Setelah ngobrol kita baru tentukan. Oke nih, kita mulai bersihkan atau kita ngobrol dulu deh. Hari ini kita ngobrol dulu, kemudian atau kita bersihin dulu satu rahang dulu. Biasanya kayak gitu, satu rahang. Karena kan biasanya kalau orang yang baru pertama kali datang dengan pembersihan karang gigi, misalnya dia tebel banget, biasanya kan buka mulutnya agak lama. Itu juga kadang-kadang pasien jadi capek. Jadi biasanya kita bagi 2 sesi. Ya udah Bapak atau Ibu, kita bersihin dulu nih yang bawah dulu. Kalau kerasa nyaman, baru kita lanjut ke pertemuan berikutnya gitu. Nah kemudian tadi yang masih belum terjawab, apakah semua karang gigi itu pasti bisa dibersihkan? Bisa. Oh, bisa ya? Kalau karang gigi semuanya pasti bisa dibersihkan. Yaitu tadi yang misalnya dia udah nggak bertahun-tahun tuh nggak pernah bahkan datang ketika usia, banyak sih pasien saya yang datang di usia memang udah dewasa, umur 30 ke atas, itu baru pertama kali ke dokter gigi. Jadi memang bisa kita bersihkan ya, tapi itu tadi mungkin karena udah keras banget, jadi scalernya harus kita agak gedein getarannya supaya karang giginya bisa lepas. Nah, jadi jangan khawatir ya bunda-bunda dan juga pemirsa lainnya di rumah kalau misalnya memang belum pernah ke dokter gigi dan baru sekarang misalnya mau ke dokter gigi, ya udah silahkan. Daripada terlambat nanti giginya kenapa-kenapa, karena ternyata manfaatnya juga banyak ya dok ya. Misalnya ketika misalnya scaling, apa aja sih dok manfaatnya? Oke, kalau scaling sebenarnya untuk membersihkan yang tadi pertama udah plak dan karang gigi udah pasti. Sementara plak dan karang gigi itu untuk di dalam plak dan karang gigi itu ada bakteri, ada mikroorganisme, ada kuman dan sebagainya. Karena apa? Karena kita makan kan kita nggak langsung yakin bahwa makanan itu 100% hygiene kan. Jadi pasti masuk ke dalam mulut, nempel dengan gigi kita, ada reaksi dengan air ludah kita. Yang terjadi adalah berupa endapan, dan endapan itu ada mikroorganismenya. Nah kalau scaling itu untuk membersihkan semua yang ada di dalam rongga mulut itu, baik karang gigi yang ada di atas gusi maupun karang gigi yang ada di dalam gusi. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk mencegah bau mulut. Jadi karang gigi dibersihkan tujuannya supaya apa? Supaya nggak terjadi yang namanya halitosis atau bau mulut. Nah, yang ketiga adalah untuk mendeteksi secara dini apabila ada kelainan di dalam rongga mulutnya. Misalnya ada jendolan nih, jendolannya apa ya dok? Jendolannya lunak atau enggak, jendolannya keras atau enggak, apakah itu hanya penulangan biasa dan sebagainya. Kemudian yang untuk melihat kelainan yang ketiga. Yang keempat adalah untuk melihat sebenarnya struktur dan pola rahang. Misalnya dari kecil pola rahangnya udah asimetri. Nah itu kita bisa antisipasi dengan pemeriksaan melalui scaling ini. Oh ternyata pada saat scaling, oh iya nih bener, ternyata dia tidak cuman karang gigi aja yang bermasalah, tapi rahangnya juga bermasalah. Jadi sebenarnya untuk deteksi dini kelainan apa yang ada di dalam rongga mulutnya gitu. Wah, ternyata di luar dari membersihkan karang gigi, itu juga bisa untuk mendeteksi segala hal yang terjadi pada gigi. Khususnya misalnya kalau misalnya ternyata giginya ada kelainan, nah itu deteksinya itu dari pembersihan karang gigi. Betul, dan apalagi kalau misalnya pasien-pasien yang baru datang pertama kali nih pembersihan karang,
tentunya pada saat dibersihkan kan pasti ada kantong di dalam gusinya kan, Betul. bekas dari si karang gigi itu. Nah itu juga mesti diatasi. Karena apa? Karena kantong itu bisa menyebabkan menyelip makanan dan terjadinya yang namanya kerusakan tulang. Lama-kelamaan giginya jadi goyang. Gitu. Oke, nah bunda-bunda kayaknya seru banget ya, maksudnya obrolan kita nih. Ternyata membersihkan gigi itu penting banget manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita mau mengetahui lebih lanjut terkait dengan efek dan juga misalnya penanganan bunda-bunda misalnya yang udah parah banget kayak tadi misalnya ada kantung gigi ketika dibersihkan gigi, tapi tetap jangan kemana-mana, nanti akan lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga dengan saya Novan. Iya, nah ini kan kayaknya ternyata banyak banget ya, dari cuman temanya nih adalah membersihkan karang gigi, tapi ternyata luas banget loh. Iya Zara, jadi memang yang tadi kita udah bahas sebelumnya memang penting sih karang gigi, karena banyak banget hal-hal yang akan terjadi apabila karang gigi tidak dibersihkan. Dan itu bukan cuma di rongga mulut, bisa ke semua bagian tubuh kita. Nah, bisa dijelasin nggak nih? Bisa ke semua tubuh nih maksudnya apa nih? Jadi gini, di dalam gigi, gigi itu kan ada persyarafannya, semuanya akan berhubungan dengan setiap organ yang ada di dalam tubuh kita. Apabila tidak dibersihkan karang gigi, tentunya akan ada penekanan dari si karang gigi ke dalam jaringan di dalam rongga mulut kita. Entah itu gusi ataupun syaraf yang ada di dalam gusi. Nah, kemudian syaraf itu berhubungan dengan seluruh organ yang di dalam tubuh kita. Nah, syaraf-syaraf itulah yang menyebabkan terjadinya namanya reaksi alergi dan sebagainya. Itu semua yang bisa bisa mencetuskan yang namanya berbagai macam penyakit. Bukan cuma alergi sih sebenarnya, kayak serangan jantung, kemudian kayak ada juga pasien saya yang karena karang gigi nggak dibersihin, kok tiba-tiba gatal-gatal ya di kulitnya. Dia udah datang ke spesialis kulit kelamin, tapi ternyata sama spesialisnya coba deh cek giginya. Ternyata benar karena si karang gigi atau gigi berlubang juga bisa. Oke, wow, ternyata banyak sekali ya. Tapi karena mungkin mudah-mudahan juga di rumah juga udah sempat tahu gitu. Kalau misalnya kata orang dulu kan, kalau misalnya gigi dicabut juga harus hati-hati. Mendingan misalnya dibawa ke dokter karena apalagi misalnya ada yang langsung ke kepala juga ya, ke otak gitu. Karena fungsi gigi itu banyak banget dan paling penting justru ya dalam di organ tubuh kita. Karena kan dia pertama kali masuk makanan dan sebagainya kan lewat mulut kan. Jadi memang dia pendeteksi pertama kali tuh makanan sehat atau enggak dan sebagainya. Nah, tapi ya Dok ya, kalau misalnya kita ngomongin penyebab adanya plak gitu, selain makanan apa sih? Mungkin kalau misalnya rokok memungkinkan juga nggak sih akan terjadinya plak pada gigi? Kalau seumpamanya merokok lebih ke arah staining. Staining itu jadi kayak coklat-coklat di gigi yang menyebabkan jadi giginya jadi kelihatan coklat. Kalau udah ada karang gigi, dia akan lebih terlihat lebih gelap, warnanya lebih kehitaman karang giginya. Itu karena ngerokoknya kenceng, makan minuman yang berwarna, makanan yang pekat-pekat juga bisa. Jadi makanan manis dan pekat yang tidak langsung kita bersihkan dengan sempurna. Itu bisa menyebabkan yang tadi Zahra bilang, penyebab si timbulnya plak atau karang gigi tadi. Jadi emang sebenarnya penting banget nih bunda-bunda buat sikat gigi ya setiap harinya, jangan males-malesan. Mungkin misalnya ada kan yang nggak mandi jadinya jadi nggak sikat gigi misalnya karena pulangnya kemalaman gitu. Tetap sikat gigi itu penting gitu, pagi dan juga malam. Dan gitu apalagi kalau dibawa tidur. Kalau dibawa tidur itu lebih bahaya lagi. Jadi kita nggak sikat gigi malam dalam kondisi ada berbagai macam habis kita makan minum manis-manis, terus kita langsung bawa tidur nggak sikat gigi, mikroorganisme itu lebih cepat berkembang di malam hari pada saat kita tidur. Jadi kuman-kuman, bakteri itu lebih cepat berkembang. Jadi makanya kalau saya bilang usahakan malam sebelum tidur itu sikat gigi dulu. Karena pada saat tidur dia bekerja banget gitu.
Jadi jangan cuman makeup aja nih yang dibersihin gitu ya. Misalnya mau tidur, aduh paling utama makeup ya, tapi sikat gigi enggak gitu. Jadi dalamnya juga harus tetap dicek gitu ya, harus tetap sehat juga kan. Sehat Karena luar kan, dalam ya. Iya, bersih itu menyehatkan gitu kan Betul dok. banget, Nah ya. tapi kan tadi dokter kan sempat bilang kalau misalnya ketika membersihkan karang gigi, apalagi karang giginya yang sudah menumpuk dan udah sangat keras gitu, itu kan akan terjadinya kantong, Iya, maksudnya kantong di kantong gusi. antara gusi dengan gigi kan. Nah itu bagaimana penanganannya? Kan Oke. katanya harus dirawat kan, dan seperti apa? Karena setahu saya, kalau saya beberapa kali misalnya ketika scaling gitu, terkadang ya udah gitu aja gitu. After scaling pulang ke rumah, Selesai. ya udah Ada masalah. langsung menjalankan aktivitas kembali. Tapi kan sebenarnya nggak semuanya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau dokter sendiri bagaimana cara penanganannya? Oke, jadi kalau seumpamanya karang gigi yang udah cukup tebal dan udah menekan ke gusinya, tadi yang Zara bilang bahwa memang akan ada kantong. Kantong tuh namanya pocket gingiva. Nah, pocket itu disebabkan karena ya tadi karang gigi dan sebagainya itu masuk ke dalam gusi neken. Jadi misalnya ini gigi, nah dia biasanya ada kantong di sini. Kalau kita bersihkan, biasanya kita lakukan tindakan pertama memang scaling dulu. Scaler kita bersihkan secara keseluruhan, biasanya akan ada bleeding, ada perdarahan di bagian pocket itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembersihan, biasanya memang pasien pulang dulu. Nah, saya biasanya melakukan yang namanya tindakan observasi. Tolong Bu diobserve dulu bahwa ini kalau memang akan nyelip makanan dan perdarahannya nggak berhenti, berarti Ibu harus melakukan tindakan berikutnya. Nah, biasanya saya lakukan selama observe itu saya lakukan minum obat, kemudian kumur-kumur, kemudian sikat gigi yang detail. Nah, pasien akan merasakan akan jauh lebih enak atau enggak. Kemudian 1 minggu berikutnya kan dia datang, saya cek masih ada nggak poketnya. Kalau masih ada, biasanya tindakan selanjutnya adalah kita rujuk ke spesialis perio. Periodontologi itu spesialis untuk mengatasi jaringan gigi dengan tulang penyangganya. Nah, di spesialis perio biasanya dilakukan yang namanya kuretase, kemudian tindakan flap bisa juga. Jadi kalau udah kuretase itu ada alat sendiri, dikuret tuh kantongnya. Kemudian semua sisa bakteri dan kuman dibersihkan, dikasih obat di situ. Ditutup dengan namanya ada yang namanya ditutup dengan interdental pack. Gitu. Tapi kalau yang udah parah banget sampai bener-bener dasar dari ujung akarnya udah terbuka, biasanya kita yang dilakukan tindakan yang namanya flap. Flap itu dibuka gusinya, dibersihkan sampai bawahnya, kemudian ditutup lagi, dijahit. Ditutup. Nah, makanya kalau bisa sedini mungkin sebaiknya dilakukan yang namanya tindakan pembersihan karang gigi atau scaling. Kalau udah ada pocket, jangan sampai dia pocketnya makin parah. Artinya harus dilakukan tindakan yang namanya kuretase dulu. Waduh, ternyata efeknya panjang ya dok ya. Bahkan segitu pun udah dibersihkan karang gigi gitu, ternyata masih ada dampak yang lain juga. Makanya bunda-bunda udah deh segera ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu untuk membersihkan gigi gitu, membersihkan karang gigi. Tapi kalau misalnya ngomongin orang-orang yang punya karang gigi gitu, terkadang kan nggak aware gitu. Apakah mereka ini rentan terhadap penyakit tertentu, ataukah mungkin kalau misalnya orang yang memiliki karang gigi itu mereka akan mungkin lebih rentan dari misalnya dari penyakit segala macam gitu. Karena kan tadi dokter sempat bilang kalau misalnya gigi-gigi itu tuh adalah saraf menuju ke semua organ yang ada di tubuh kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya gigi itu nggak bisa ibaratnya menjalankan fungsinya dengan baik, nah itu bagaimana? Karena kan tertanam karang gigi gitu. Jadi kalau untuk karang gigi sendiri sebenarnya kalau karang giginya tipis, kalau saya bilang sih tidak ya, tidak menyebabkan tidak bahwa suatu penyakit itu akan terjadi karena karang gigi yang tipis. Tapi kalau karang giginya cukup tebal dan sudah menekan dari jaringan syaraf dan jaringan penyangga giginya, nah itu yang jadi masalah. Masalahnya apa? Jadi yaitu tadi akhirnya dia ke sistem syaraf yang ada di dalam tubuh kita semuanya akan terganggu. Artinya terganggu apa? Jadi kayak yang tadi bisa menimbulkan reaksi alergi. Kemudian karena karang giginya misalnya nih karena karang giginya banyak, akhirnya giginya goyang, pengunyahannya nggak maksimal, jadilah dia penyakit ke lambung.
Karena sebenarnya kalau karang gigi banyak tuh kan berarti kandungan kadar asamnya juga tinggi. Nah, kadar asam yang tinggi itu menyebabkan atau kadar pH yang tinggi itu menyebabkan terjadinya masuk ke dalam lambung dan itu menyebabkan sakit mah. Wah, Kemudian jangan saya sakit mah gara-gara dari gigi ya. salah satu indikasi tidak pasti karena karang gigi tidak, itu harus memerlukan pemeriksaan yang secara detail. Tapi salah satu faktor yang bisa dijadikan penyebab terjadinya mah atau penyakit lambung itu bisa dari si karang gigi ini. Tiba-tiba jantungku kok kayaknya nggak enak ya gitu misalnya. Itu bisa juga karena si karang gigi, karena ada kuman dalam rongga mulut yang bisa masuk ke dalam klep-klep jantung sehingga bisa menyebabkan terjadinya kelainan jantung. Tapi Gitu. kalau misalnya orang yang punya karang gigi, itu apakah giginya bisa rontok nggak sih dok? Kalau misalnya emang karangnya tuh banyak, bahkan sampai menyelimuti giginya gitu. Bisa. Memungkinkan? Pernah ada kejadian tapi dok seperti Pernah. Jadi memang karang gigi yang cukup tebal yang tidak terbersihkan dengan sempurna itu, apalagi kalau udah sampai ke bawah menyelimuti akar giginya atau di bawah gusi, itu ketika dibersihkan tuh sampai membentuk ya, sampai kita bisa ngerasain tuh akar gigi yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya bilang kalau ditanya ada pengalaman, sebenarnya ada. Jadi sampai kegoyangannya benar-benar goyang. Tapi biasanya setelah saya bersihkan, kemudian saya akan refer ke dokter spesialis untuk periodontologi tadi. Periodontis yang akan menangani. Biasanya bisa ditangani dengan splinting. Jadi jadi diikat giginya, antar gigi diikat, kemudian dibuka gusinya, kemudian ditambahkan tulang di situ. Ada semacam bone graft gitu. Nah, tapi kalau ditanya ada kemungkinan nggak sih giginya lepas? Ada juga yang seumpamanya udah semuanya bagian udah nggak ada penulangan sama sekali, ya untuk apa dipertahankan? Akhirnya sebaiknya dicabut daripada menimbulkan masalah yang lebih lanjut gitu. Makanya jangan sampai telat untuk bersihin karang. Iya, jangan sampai telat. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin kalau misalnya Bunda udah dewasa, terus kayak belum pernah ke dokter gigi, nah buru-buru deh langsung datang ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya aturan nih, ngomongin aturan, seharusnya semua orang itu sebaiknya itu berapa kali sih dalam setahun misalnya datang ke dokter gigi untuk pemeriksaan scaling ataupun lain-lainnya gitu? Kalau secara umum tuh biasanya dilakukan selama 2 kali sih. Jadi setahun tuh 2 kali, biasanya per 6 bulan sekali. Tapi kalau saya melihat dari konsistensi dari air liurnya. Kalau air liurnya cukup kental, saya sih selalu menganjurkan kepada pasiennya untuk dilakukan pembersihan tiap 4 bulan sekali. Jadi setahun bisa 3 kali. Gitu. Oke, nah terakhir nih dok, bagaimana cara merawat gigi dengan baik dan juga benar? Mungkin bisa diinfokan kepada bunda-bunda di rumah dan juga pemirsa. Oke, merawat gigi secara baik dan benar yang pasti adalah dengan sikat gigi yang dilakukan 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, tapi setelah sarapan pun juga jangan langsung dilakukan sikat gigi. Biasanya dilakukan tunggu 30 menit dulu baru sikat gigi. Ya. Sikat gigi 2 kali sehari, kemudian rajin cek ke dokter gigi, sama yang ketiga adalah pemakaian dental floss atau benang gigi, dan juga kumur-kumur dengan obat kumur. Sebenarnya obat kumurnya juga tidak perlu yang harus kita beli, dengan air garam hangat pun yang kita buat sendiri pun cukup. Oh cukup ya dengan air garam. Jadi air hangat, kasih garam 1 sendok teh, kita aduk, kita kumur-kumur. Itu sudah menyehatkan jaringan gusi yang ada. Oke, sama tambahan dok, kan tadi kan dokter bilang mungkin bisa menggunakan dental floss gitu kan. Mungkin banyak bunda-bunda juga di rumah yang cuman sikat gigi aja gitu tanpa ada tambahan alat lain-lainnya. Nah itu mungkin kalau misalnya dental floss itu sendiri cara penggunaannya seperti apa? Kemudian baiknya itu dilakukan pada saat apa? Seperti itu. Kalau dental floss sebenarnya kalau saya anjurkan setiap kali sehabis makan seharusnya dilakukan. Jadi kan plak itu terbentuknya setelah kita makan yang tidak selalu dibersihkan. Nah, dengan penggunaan benang gigi kita bisa langsung menghindari terjadinya plak di antara gigi-gigi yang
di antara gigi kita. Jadi akhirnya plak yang akan terbentuk akan terhindari dengan adanya penggunaan floss atau benang gigi itu. Benang gigi itu ada dua sebenarnya. Ada benang gigi yang kita patahin sendiri, ada yang berupa batangan. Tapi kalau saya anjurkan sih saya mendingan pakai yang kita patahin sendiri. Karena kalau ada batangan ketika kita masukin kan kita harus keluarin lagi. Jadi yang terjadi adalah akan ada celah di giginya. Jadi kalau bisa setelah dimasukin kita langsung tarik keluar. Waduh, tipsnya ini penting banget ya, Iya. dan manfaatnya juga banyak untuk kesehatan bunda-bunda di rumah. Dan nggak kerasa nih dok, kita udah di Iya. penghujung akhir acara. Kita sudah 30 menit berbincang-bincang Iya, dan Sarah. perbincangan kita sangat penting juga dan sangat bermanfaat khususnya buat bunda-bunda di rumah. Terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama Zara, makasih juga. Nah, ingat ya bunda-bunda jangan lupa untuk sering-sering sikat gigi dan juga menggunakan dental floss untuk membersihkan antara rongga gigi satu dengan gigi lainnya. Dan terima kasih bunda-bunda sudah menyaksikan persembahan untuk Bunda. Jangan lupa untuk saksikan terus di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kembali lagi bersama saya Zahra Masid di lain waktu. Saya pamit undur diri bersama dengan Dengan saya Novan. dan bye-bye.